Rumah Rombe. Tidak ada yang tidak mengenal peristiwa ini. Sebuah peristiwa yang dulu sempat membuat geger satu desa. Bahkan begitu mengerikannya tragedi ini, sehingga membuat banyak orang begitu ngeri tiap melihat saksi bisu peristiwa ini. Iya, benar. Itu adalah rumah Rombe. Bagaimana? Penasaran? Kalau begitu, Mimin akan membacakan cerita ini buat kalian semua. Cerita dari akun Twitter Simpleman. Selamat menyimak. Kalau kalian berani. Sebelum aku mulai masuk ke bagian ceritanya, tidak ada salahnya bila aku kembali mengingatkan bahwa peristiwa semacam ini sebenarnya banyak di sekeliling kita. Hanya saja, apakah kita begitu peka untuk menyadarinya? Karena apa yang akan kalian dengarkan merupakan satu dari sekian banyak peristiwa-peristiwa yang mungkin di luar nalar kita. Manusia kadang terlalu kecil untuk tahu apa yang tidak seharusnya diketahui. Dan mungkin ketidaktahuan itu adalah hal yang membuat manusia dapat bertahan di tengah banyaknya kengerian di sekeliling kita. Tahun 2005, aku sudah kelas 5 SD. Sebelumnya, aku akan menulis kembali di mana aku tinggal. Aku tinggal di sebuah kecamatan dengan 2 desa yang dipisahkan oleh sungai kecil. Jauh di hilir sungai, ada sebuah pabrik gula bekas peninggalan Belanda. Kali ini, kita tidak akan membahas mengenai pabrik itu. Karena nanti akan ada waktunya untukku menceritakan apa yang ada di sana. Sesuatu yang mungkin kadang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Kita masuk ke desaku terlebih dahulu. Karena apa yang akan aku ceritakan adalah salah satu bagian kelam yang pernah aku saksikan dengan mata kepalaku sendiri. Desaku dulunya adalah sebuah rawa-rawa, sungai yang membelah desa. Tidak lebih dari sungai kecil yang airnya mengalir dari sungai besar yang jauh di utara. Karena desaku adalah bekas rawa-rawa membuat banyak orang berpikir ulang untuk tinggal di tempat ini. Tapi yang aku pernah dengar dari cerita bapak soal desaku adalah hanya ada 7 orang yang pertama kali tinggal di wilayah ini. Itu sebelum desa ini resmi dikenal. 7 orang ini adalah cikal bakal yang membabat habis semua tumbuhan liar dan pohon besar untuk dijadikan tempat tinggal. Namun, yang harus diketahui, sebelum 7 orang ini, rupanya ada satu keluarga yang lebih dahulu tinggal di desa ini. Dia dikenal dengan nama Mbah Putri, wanita parubaya yang tinggal seorang diri di sebuah rumah tua peninggalan Belanda. Disinilah keanehan itu terjadi. Konon dari cerita bapak, rumah Mbah Putri adalah sebuah rumah yang menakutkan. Ada perasaan ngeri setiap kali memandang dan Mbah Putri sendiri hanya tinggal seorang diri. Padahal rumah itu cukup besar untuk ditinggali sebuah keluarga besar. Disinilah aku patut bangga. Kenapa? Karena 7 orang yang pertama kali membuka lahan desa ini adalah kakekku. Sekarang aku tahu kenapa kakekku bisa membagikan tanah yang luas untuk 10 anaknya. 10 anak. Bayangkan, bapak sendiri adalah anak ketiga dari 10 bersaudara. 6 orang lain aku juga kenal.
Usia mereka hampir sama dengan kakekku dan aku tidak heran. Tiap mereka melihat dan mendengar cerita bagaimana mereka menjadi yang pertama membuka lahan, dan aku sangat bangga. Tapi yang aku ceritakan tidak ada hubungannya dengan mereka, karena cerita ini dimulai dari rumah Mbah Putri. Seperti yang aku bilang, Mbah Putri hanya tinggal sendirian. Beliau tidak memiliki seorang anak, apalagi cucu. Jadi, apakah Mbah Putri tidak memiliki suami? Jawabannya, tidak. Mbah Putri dahulu memiliki suami, namun mereka sudah meninggal. Apa aku baru saja bilang mereka? Ya, mereka yang aku maksud adalah lebih dari satu. Mbah Putri pernah menikah lebih dari 14 kali. Awalnya, aku tidak percaya mendengarnya. Maksudku, mana ada orang yang bisa menikah sampai 14 kali. Tapi kemudian, aku percaya ketika cerita itu muncul dari ibuku sendiri. Lalu bagaimana bisa? Jawabannya, Mbah Putri rupanya bukan wanita sembarangan. Banyak yang mengatakan beliau berdarah ningrat sehingga ilmunya sangat tinggi. Lelaki yang menikahinya tidak lebih dari lelaki yang tertarik dengan paras ayu beliau. Namun konon, Mbah Putri memiliki perewangan atau pengikut yang tidak pernah suka Mbah Putri dinikahi oleh lelaki biasa. Sehingga banyak dari mereka yang akhirnya jatuh sakit kemudian meninggal. Cerita sekedar cerita. Mitos terkadang hanya sebuah cerita usang. Aku kadang berpikir lagi, apakah itu benar? Sayangnya, aku tidak pernah bertemu dengan Mbah Putri. Seingatku, tapi ibuku selalu membantah tiap kali aku ngomong aku tidak kenal sama Mbah Putri. Ibuku bilang bahwa aku kecil, aku sering digendong oleh Mbah Putri dan beliau sangat menyukai aku. Setiap mendengar ibuku ngomong begitu, aku selalu merinding. Baiklah, lalu sekarang apa hubungannya dengan rumah Rombe? Baiklah, aku ceritakan dari awal kisah ini dibuka. Seperti yang aku bilang, waktu itu aku masih kelas 5 SD pada tahun 2005. Aku masih tinggal bersama kakekku dan tentu saja saudara-saudara bapak. Karena orang zaman dahulu kebanyakan bertetangga dengan saudara kandung mereka sendiri, termasuk bapak di depan rumahku. Sekitar 300 meter. Ada sebuah rumah besar megah, luasnya sendiri bisa 6 kali luas rumahku. Namun, semenjak pemiliknya meninggal, rumah itu menjadi kosong. Rumah itu adalah rumah milik Mbah Putri. Setiap kali pulang mengaji, mau tidak mau aku bakal lewat samping rumah itu. Dan entah kenapa, setiap melihat rumah itu ada satu titik kecil rasa penasaran yang membuat kadang kakiku seolah diajak untuk masuk ke sana. Iya, seolah-olah rumah itu bisa menarik rasa penasaran seseorang. Bertahun-tahun rumah itu dibiarkan kosong begitu saja. Rumput liar sudah mulai tumbuh di halamannya. Terkadang bila ada waktu bapak dan tetangga ikut memotong rumput biar terlihat lebih rapi. Di depan rumah itu ada sebuah pohon mangga. Pohonnya besar, jauh lebih besar dari pohon mangga biasa. Rumahnya sendiri menghadap ke utara. Tidak ada pagar, di sekelilingnya hanya 2 pintu dengan corak Eropa. Lantainya masih menggunakan bahan tekel. Aku pernah bertanya pada ibu, kenapa rumah itu dibiarkan kosong, dan ibuku bilang tidak ada yang mewarisi tanah dan rumah itu. Sampai suatu hari, aku melihat sebuah mobil Kijang lama berhenti di depan rumah itu
Rupanya rumah itu sudah dibeli, dimiliki oleh seseorang, dan tidak akan lama lagi rumah yang sudah kosong bertahun-tahun itu akan ada yang menempati lagi. Aku punya firasat buruk soal ini. Keluarga Rombe. Itu yang pertama aku dengar waktu ibu ngobrol bersama bapak. Keluarga Rombe bukan orang asli Jawa. Seingatku, beliau berasal dari Kalimantan. Alasan kenapa beliau tinggal di sini adalah karena keluarga Rombe memiliki bisnis di bidang pembuatan bego, sak untuk padi. Keluarga Rombe dipimpin oleh Ibu Paruhbaya. Mungkin usianya sekitar, kalau aku tidak salah, 51 tahunan. Masih bugar. Beliau menggunakan bahasa Indonesia, belum bisa menggunakan bahasa Jawa. Beliau memiliki 3 orang anak. Yang paling tua adalah Mas Romi, usianya mungkin 21 tahun waktu itu. Anak keduanya adalah seorang perempuan, namanya Mbak Rasel, usianya sekitar 18 tahun. Dan yang bungsu namanya Tommy, 14 tahun. Penilaianku tentang mereka adalah mereka keluarga baik-baik, bahkan baru pertama kali kenal mereka membagi-bagikan makanan ke tetangga. Selain itu, mereka juga tidak pernah lupa menyapa tetangga. Bukan kriteria orang kaya yang sombong. Lalu, semua dimulai pada saat itu. Suatu malam, Bu Rombe pernah bermimpi. Beliau didatangi oleh orang yang tubuhnya besar dan tinggi, kulitnya hitam pekat, sehingga wajahnya tidak kelihatan. Tidak hanya satu, melainkan bergerombol. Mereka meminta Bu Rombe mengikutinya. Aku ingat karena Bu Rombe pertama kali menceritakan ini pada ibuku. Aku cuma mencuri dengar. Dan karena waktu itu aku cuma anak kelas 5 SD, mungkin pikir ibuku aku tidak akan mengerti. Aku bisa melihat mata Bu Rombe berair seperti menangis. Bibirnya gemetar. Ibu hanya mengatakan agar beliau tenang, sesekali mengelus bahu. Kumpulan makhluk hitam itu membawa Bu Rombe bertemu dengan satu makhluk yang besarnya berkali-kali lipat dari makhluk yang membawanya sebegitu besarnya. Sampai Bu Rombe tidak bisa melihat wajahnya. Ibu hanya mengatakan, "Dalboh, hantu tinggi besar." Saat bertemu, Bu Rombe mendengar makhluk itu berbicara bahwa mereka tidak keberatan keluarga Bu Rombe tinggal di sini, namun mereka mengingatkan untuk berhati-hati selama tinggal di rumah ini. Bu Rombe tidak mengerti maksud ucapan itu. Aku cuma mendengarkan dan masih bisa melihat wajah ngeri Bu Rombe. Setelah itu, Bu Rombe terbangun begitu saja. Sejak saat itu banyak kejadian janggal terjadi dan ini semua hanya menimpa Bu Rombe. Mula-mula waktu Bu Rombe mendengar suara bising di dapur, beliau pergi untuk melihat, dan ketika sampai di dapur beliau melihat gayung melayang begitu saja. Awalnya ini semua masih bisa ditahan oleh Bu Rombe karena beliau adalah seorang Kristen yang taat. Namun semakin lama semakin menjadi-jadi. Kamarnya Bu Rombe ada di dekat ruang tamu. Di lorong pertama di samping jendelanya ada pohon jambu air. Pernah waktu beliau sedang tidur, ada suara tawa cekikikan dari luar jendelanya. Karena penasaran, beliau mengintip lewat celah jendela dan betapa terkejutnya beliau waktu melihat ada wanita bergaun merah duduk di salah satu tiang pohon jambu air, menatapnya dengan mata hitam. Semua kejadian ini
hanya diceritakan pada ibu karena rumahku adalah rumah yang paling dekat dengan rumah Bu Rombe. Selain itu, ibu bila ada kesulitan uang, Bu Rombe lah yang selalu membantu. Ibuku pernah memberikan saran untuk memanggil kiai atau orang pintar, tapi Bu Rombe menolaknya. Beliau adalah umat Kristen yang taat dan memanggil kiai atau orang pintar tidak ada dalam imannya. Namun, bukan berarti Bu Rombe pasrah. Dengan keadaan ini pernah ia memanggil teman gerejanya, seorang wanita uzur, dan ketika wanita itu menetap semalam, wanita itu menjerit tidak henti-hentinya dan mengatakan bahwa rumah ini dibangun di tanah terkutuk. Hal ini sempat membuat orang-orang desa berkumpul karena wanita itu terus berteriak dan menjerit seperti kesetanan. Bu Rombe semakin takut, sementara anak-anaknya tidak tahu apa-apa semua gangguan-gangguan itu. Rupanya terus berlanjut dan menjadi semacam rutinitas bagi Bu Rombe sampai beliau tahu di mana tempat dan siapa penunggunya. Hal ini belum menimbulkan konflik kekerasan fisik. Sampai Bu Rombe kembali bermimpi. Mimpi yang sama. Bertemu dengan makhluk hitam dan membawanya ke sosok besar dan tinggi itu lagi. Kali ini suaranya marah. Sangat marah sehingga Bu Rombe sampai menangis sejadi-jadinya. Keesokan harinya, konon beliau marah karena ada tamu yang tidak diundang. Sampai sini, aku bakal masuk ke cerita yang sebenarnya. Hari berganti hari, dan aku bisa melihat sendiri perubahan yang terjadi dengan Bu Rombe. Beliau menjadi lebih kurus, pucat, dan tampak letih. Aku bisa menebak bahwa mungkin tidur adalah hal yang paling dia hindari. Mengingat ketika beliau bercerita ke ibuku bahwa makhluk itu semakin intens mengganggunya, menteror, dengan nada marah yang bahkan Bu Rombe sendiri tidak mengetahui sebabnya. Tamu tidak diundang. Ibu selalu memberi saran agar Bu Rombe mencari pertolongan seseorang yang mungkin tahu hal-hal yang mengganggunya. Namun Bu Rombe selalu menolaknya. Beliau percaya dengan kekuatan Tuhan dan imannya. Siang itu, aku lagi makan di teras. Aku kaget waktu Mbak Rasel nyamperin aku. "Mak di mana?" tanyanya, wajahnya panik. "Di dapur," kataku. Ibuku yang mendengar suara Mbak Rasel buru-buru keluar, air matanya sekarang keluar. Ibu segera berlari dengan Mbak Rasel menuju rumah. Aku ikut di belakang mereka dan begitu sampai di dalam rumah, Mbak Rasel menunjuk kamar Bu Rombe. Dibukanya pintu itu dan seketika bau anyir bangkai tercium menyengat. Begitu menyengat sampai aku tidak mau masuk lebih jauh. Tapi aku bisa melihat dengan mata kepalaku sendiri Bu Rombe tengah terduduk di atas ranjangnya. Matanya merah, baru menangis. Kondisinya benar-benar tidak karuan. Kemudian beliau muntah cairan hitam yang aku yakin bukan darah. Warnanya hampir sama dengan darah mengering, tapi itu bukan darah. Karena bau anyir busuk itu berasal dari cairan itu. "Tolong," ucapnya. "Tolong." Ibuku langsung lari mencari Pak RT dan Pak RT datang dengan beberapa warga. Tapi ketika mereka masuk, aku ingat Bu Rombe malah tertawa cekikikan kemudian berteriak lantang, "Keluar!" Bingung. Itu yang aku yakin sekarang ada di dalam pikiran Pak RT dan bapak-bapak. Karena setiap kali Pak RT mengingatkan untuk istighfar, Bu Rombe justru tertawa.
Apa itu istighfar-istighfar? Imanmu saja masih sekecil jari kelingkingku. Tidak usah pamer. Tegang wajah semua orang termasuk aku yang ada di baris paling belakang. Sekedar mengintip di luar rumah orang-orang berdatangan semakin ramai. Mbak Rasel kemudian mendekat. Kamu siapa? Mama mana bisa bahasa Jawa? Ibumu. Dia tertawa lagi lebih keras dari sebelumnya. Aku bukan ibumu, Cahayu. Pak RT cuma menahan Mbak Rasel agar tidak mendekatinya. Sampai Mbak Kimon muncul. Beliau masuk ke kamar dan melihat langsung apa yang ada di depannya. Demit asu, Mbak Kimon. Itu tetangga jauhku, kesehariannya hanya berkebun. Tapi beliau pernah menghadapi hal semacam ini, yaitu ketemplekan atau kesurupan yang membuatku takjub. Mbak Kimon tidak membaca ayat suci untuk hal mistis semacam ini. Karena setauku, cara itu yang dilakukan untuk mengusir. Sebaliknya Mbak Kimon hanya menekan jari kaki Burombe, lalu Burombe menjerit sambil memaki-maki. Bapak-bapak berinisiatif memegangi badan Burombe yang mulai mencakari wajahnya sendiri. Setelah beberapa saat Burombe jatuh pingsan. Mbah Kimon kemudian melotot melihat ke kamar Burombe seperti ada yang beliau cari. Di mana ini? Katanya. Mencari apa, Pak? Kata warga yang kebingungan. Mbah Kimon keluar dari kamar Burombe berbelok masuk ke kamar Mbak Rasel. Semua orang mengikuti. Akhirnya dia membawa keluar sebuah boneka beruang kecil. Kamu dapat dari mana ini, Nduk? Mbak Rasel yang awalnya kebingungan lalu menjawab. Dikasih, Mbah, sama seseorang waktu pulang sekolah. Jangan mau lagi ya, Nduk. Kalau ada yang mau ngasih-ngasih lagi. Dirobeknya boneka itu. Dan di dalamnya ada boneka kayu kecil, di ujungnya ada beberapa helai rambut. Ada yang tidak suka sama keluarga ini. Pantas saja firasatku jelek terus setiap melewati rumah ini. Ibuku maju dan menceritakan semua. Oh alah, begitu, kata Mbah Kimon. Disinilah Mbah Kimon akan membuka rahasia yang nanti bakal jadi bencana fatal bagi keluarga Burombe. Burombe akhirnya tahu apa yang menimpa mereka, termasuk maksud dari tamu itu yang rupanya Mbak Rasel lah, yang membawa benda asing masuk. Ibaratnya ada tamu yang tidak diundang masuk ke kawasan yang padat makhluk begituan. Hal itulah yang membuat mereka begitu murka. Mbah Kimon bertanya pada Burombe, apakah beliau setuju bila urusan soal rumah ini diserahkan sama beliau. Karena sejujurnya Mbah Kimon tidak tega melihat Burombe disiksa dengan cara seperti ini. Saya Kristen, Pak, jadi kurang percaya hal begituan. Mohon maaf, ucap beliau. Aku yang selalu nempel ibuku mendengar Mbah Kimon mengatakan, jaga gandrang, itu yang neror dirimu bila kamu ingin tahu. Ibu menjelaskan pada Burombe dan Burombe kemudian bertanya, apa itu jaga gandrang, Mbah? Tanya Burombe. Pasukan jin, kata Mbah Kimon. Sudah lama ditanam oleh yang punya rumah ini dulu. Kamu tidak disukai sebenarnya di sini, tidak diterima. Tahu akibatnya. Ibu yang menerjemahkan. Apa akibatnya, Mbah? Kata Burombe. Sial, hancur, busuk, mati, kata Mbah Kimon. Ibu sampai tidak bisa menjelaskan itu pada Burombe. Beliau hanya bersimpati. Namun Burombe tampaknya tahu apa yang diucapkan Mbah Kimon. Lalu, saya harus apa, Mbah?
Dibongkar saja semua. Bila kamu percaya, aku mungkin bisa membongkarnya. Bu Rombe kemudian mengiyakan tawaran Mbah Gimon. 7 hari, kata Mbah Gimon. Beliau mau berpuasa terlebih dahulu. Aku ingat malam itu ramai karena sampai mengadakan bantengan, potong kepala sapi, sampai tumpengan warga. Semua itu ditanggung oleh Bu Rombe dan keesokan malamnya, Mbah Gimon memulai ritualnya. Beliau hanya memutari rumah beberapa kali tanpa menancapkan pasak. Pasaknya dari bambu kuning dan di ujungnya ada tali pocong. Bu Rombe hanya duduk di teras, sementara warga berkerumun melihat seperti pertunjukan. Aku kadang agak nyengir kalau ingat ini. Maksudku, hal yang seperti ini memang seharusnya tidak perlu dibuat seheboh ini. Namun, omongan mulut ke mulut dan tentu maksud tujuan asli Mbah Gimon seolah menguburkan niat baik beliau menjadi ajang pamer ilmu. Aku tidak dibolehkan keluar rumah. Padahal banyak warga yang menonton langsung. Akhirnya, aku cuma bisa mencuri lihat dari jendela kamar. Di sini, malapetaka terjadi. Aku tidak tahu apa yang dilakukan Mbah Gimon karena 9 orang langsung jatuh pingsan. Hal ini membuat warga panik. Tapi Mbah Gimon hanya bilang, mereka hanya kerasukan biasa, bukan hal serius. Kadang, malapetaka kecil adalah pertanda untuk malapetaka yang lebih besar. Acara yang semula ramai menjadi sepi, hening. Aku yang di dalam rumah bahkan bisa merasakan angin sudah berubah. Jauh lebih dingin. Imbasnya dimulai ketika Bu Rombe tiba-tiba menangis. Bu Rombe menangis di teras rumah. Mbah Gimon yang melihat gelagat itu mendekatinya. Ketika Mbah Gimon mendekat, Bu Rombe tertawa cekikikan, kemudian menangis lagi, tertawa lagi. Hal itu terus terjadi sepanjang malam. Disitulah Mbah Gimon tahu di mana batasan dia harus berhenti. Esoknya, Mbah Gimon meminta maaf. Dia tidak bisa lagi membantu Bu Rombe. Akibatnya, setiap malam Bu Rombe akan melakukan hal yang sama, tertawa, menangis, tertawa lagi, kemudian menangis lagi. Namun, yang paling buruk dari itu adalah di punggung Bu Rombe selalu ditemukan luka lebam biru. Padahal beliau baik-baik saja. Keluarga besar Bu Rombe akhirnya menyarankan agar beliau meninggalkan rumah itu. Bahkan pihak keluarga sampai harus melakukan pembersihan. Namun itu tidak merubah apapun. Nasi sudah menjadi bubur. Tepat 4 bulan setelah mereka pergi dari rumah itu, Bu Rombe meninggal. Aku tidak tahu karena apa beliau meninggal. Orang-orang mengatakan beliau sakit keras. Namun cuma ibuku yang bilang bila beliau diikuti sejak kejadian malam itu. Ibuku bicara bukan karena dasar. Karena sebelum Bu Rombe pindah, beliau menemui ibuku untuk pamit. Dan ketika dia pamit, beliau mengatakan umurnya tidak akan panjang. Dan bila nanti beliau meninggal, beliau tidak mau dikuburkan di dekat tanah ini. Kisah ini belum berakhir sampai di sini. Karena ada 2 keluarga yang kelak akan tinggal di rumah itu dan ada sebuah cerita dari mulut ke mulut. Pernah suatu malam, di jendelanya seseorang melihat Bu Rombe berdiri di sana, melotot, memandang keluar rumah. Bila ada yang berpikir kisah ini berakhir setelah Bu Rombe meninggal, maka hal itu salah besar. Justru konon,
Cerita dari mulut ke mulut bila seringkali ada yang melihat lampu di rumah itu menyala. Padahal rumah itu sudah dibiarkan kosong. Aku bukan tidak pernah mengalaminya. Sebaliknya malahan, aku pernah melihat sekilas bayangan seseorang melintas di jendelanya. Perawakannya menyerupai burombe dengan rambut panjang keritingnya. Tapi dari semua cerita tentang sosok menyerupai burombe tidak ada yang mengalahkan kisah ini. Pernah suatu malam ada penjual bakso lewat. Aku pikir tidak ada orang seniat ini untuk jualan pukul 1 dini hari. Maksudku, siapa juga yang mau makan bakso jam 1? Hal itulah yang dilakukan oleh penjual bakso ini. Aku tahu, sebelumnya dia tidak pernah lewat sini, lewatlah dia di depan rumah. Kemudian, seseorang memanggil. "Bakso, Mas," kata suara yang memanggil. Keluarlah yang konon kata si penjual. Seorang wanita paruh baya mengenakan gaun tidur putih dari rumah tersebut. Si pedagang bakso melayani seperti biasa. Namun, kisah ini pertama kali diceritakan oleh Mas Edi, yang kebetulan dapat giliran jaga. Ketika Mas Edi melihat dari jauh gerobak bakso yang tengah berhenti, Mas Edi mendekatinya, berniat memesan untuk menambal perutnya yang lapar. Entah apes atau apa ketika Mas Edi memperhatikan dengan seksama yang di hadapannya adalah sosok wanita. Masalahnya, kaki wanita itu tidak menapak tanah. Mas Edi menunggu lama sampai akhirnya tukang bakso itu kembali menjajakan dagangannya. Begitu sudah jauh dari rumah itu, Mas Edi menegur tukang bakso itu. Mas, sini," kata Mas Edi tidak yakin apakah harus memberitahu. "Tadi siapa Mas yang beli baksonya?" tanya Mas Edi berusaha memancing pembicaraan. "Yang punya rumah kayaknya sih, Mas. Saya tidak tahu, tidak biasa jualan di sini." "Kenapa sih, Mas?" tanya si pedagang. "Masnya tahu tidak kalau rumah itu sekarang kosong?" Si pedagang mulai menaruh curiga. "Tadi yang beli, mohon maaf Mas, sepertinya kuntilanak Mas," jawab Mas Edi. Alih-alih si pedagang merasa takut, beliau justru sekarang tahu alasan kenapa pertanyaannya yang mengganjalnya sekarang terjawab. "Oh, pantes Mas," kata si pedagang. "Pantes bagaimana maksudnya Mas?" tanya Mas Edi. "Mana ada orang bayar bakso dengan daun?" Setelah itu, pedagang bakso itu pun pergi. Aku rasa cerita ini cukup untuk menutup keluarga Burombe dan kenapa rumah itu begitu terkenal dengan nama Rumah Rombe. Aku ingat ibu baru memberitahu kalau kita akan pindah rumah. Jujur aku tidak suka diajak pindah. Meskipun masih satu desa, hanya berganti RT, aku sudah nyaman. 2 bulan sebelum aku pindah, aku melihat ada sebuah mobil berhenti di depan rumah Burombe. Rupanya itu adalah Mas Romi. Di sampingnya ada seseorang pria dan wanita usianya setara dengan ibuku. Aku cuma melihat dari jauh. Tampaknya Mas Romi sedang berbicara dengan mereka. Beberapa hari kemudian, aku akhirnya tahu bila rumah itu terjual kepada keluarga baru yang akan menempati rumah itu. Entah keluarga yang akan menempati rumah itu atau tidak. Namun, bila aku jadi mereka, aku tidak akan pernah mau beli rumah itu sekalipun dijual dengan setengah harga. Namun rupanya, keluarga ini begitu suka dengan rumah itu. Karena keesokan harinya mereka bertamu di rumahku. Mereka berasal dari Jawa Tengah.
sebuah keluarga Kristen. Mereka juga bercerita memiliki 2 orang anak putra. Namun mereka akan datang 2 hari lagi. Yang tua seumuran denganku, yang bungsu usianya masih 7 tahun. Dan kemungkinan mereka juga akan pindah sekolah di sekitar sini. Dari semua keluarga yang bakal aku ceritakan, keluarga inilah yang paling akrab denganku. Karena mungkin mereka memiliki anak yang usianya sebaya denganku. Besoknya, aku diminta oleh Pak Albert, nama bapak yang akan menempati rumah ini, dengan Bu Eli istrinya, untuk menyambut anak mereka Stefanus dan Eeng. Waktu aku melihat Stefanus, aku sempat minder walaupun usianya sama denganku. Perawakannya tinggi besar. Namun, ketika aku melihat saudaranya si Eeng, aku tidak mau komentar apapun. Sebelumnya, aku minta maaf karena si Eeng rupanya memiliki kelainan mental. Ada hal yang menarik perhatianku dari Eeng. Waktu pertama kali masuk, secara mengejutkan dia berlari dengan gelagat seperti anak usia balita. Dia berlarian ke sana kemari. Namun mendadak, dia berhenti di depan kamar yang dulu dipakai oleh Bu Rombe. Dia diam di sana lama, kemudian mengatakan dengan senyuman ganjil, "Ante." Waktu itu, aku belum paham apa yang dia bicarakan. Sampai Stefanus mengatakan Eeng biasanya berbicara dengan logat kurang sempurna. Aku berdiam diri sebentar sebelum aku berpikir, "Ante" terdengar seperti ucapan tante. Aku merinding mendengarnya. Aku mencoba bersikap biasa, terutama saat aku ada di dalam rumah itu. Suasana tidak enak sangat terasa. Pak Albert memintaku ikut berkeliling rumah melihat ada apa saja. Sebenarnya aku tidak mau. Tapi Stefanus waktu itu cerita mau mengajakku main game. Game waktu itu adalah hal yang sangat mahal. Jadi aku iyakan. Sebelumnya aku cuma pernah ke rumah ini tidak lebih melewati kamar Bu Rombe. Di sebelahnya masih ada 2 kamar lagi. Yang aku perkirakan adalah kamar Mbak Rasel dan Mas Romi dulu. Namun hari ini aku baru tahu bila rumah ini rupanya sebesar ini. Kalau kalian tahu, kebanyakan rumah Belanda rata-rata dibangun dengan pondasi yang tinggi. Aku tidak tahu kenapa. Karena kebanyakan rumah model Belanda selalu memiliki tangga untuk naik maupun turun. Dan sekarang aku tahu, rupanya letak kamar mandi jauh di bawah. Aku harus menuruni anak tangga yang tingginya tidak lebih dari 1 meter. Di sana ada beberapa pintu kamar dan dapur. Dapurnya sendiri masih menggunakan tungku dan beralaskan tanah. Sementara lantai di atas menggunakan tekel. Dari semua tempat di rumah ini, suasana paling menakutkan memang di area dapur dan kamar mandi. Bulu kuduku merinding. Pak Albert hanya melihat ke sekeliling, namun perasaanku semakin tidak enak. Waktu Pak Albert membuka pintu demi pintu di area dapur. Seperti firasat muncul begitu saja di dalam kamar-kamar itu. Hanya ada ranjang tua, temboknya pengap dan sedikit bau. Bila kalian ingin membayangkan, bayangkan saja sebuah ruangan di dalam penjara. Nyaris seperti itu suasana kamar di lantai bawah. Setelah aku balik, aku sampai kepikiran tidak mau lagi balik ke rumah itu sementara waktu. Rupanya gangguan-gangguan itu mulai bermunculan ketika aku mendengar Stefanus bercerita. Stefanus menggunakan kamar nomor 2 yang dulu menjadi kamar Mbak Rasel. Sementara si Eeng menggunakan kamar yang dulu digunakan oleh Bu Rombe.
Kamar ketiga tentu digunakan Pak Albert dan Bu Eli. Stefanus pernah cerita, waktu tengah malam dia terbangun karena tiba-tiba merasa haus. Karena air ada di dapur, maka ia pergi ke sana sendirian. Begitu menuruni tangga, Stefanus merasa dirinya tidak sendirian. Setelah mengambil air di kendi dan menuangkannya dalam gelas, Stefanus mendengar suara. Suaranya seperti ranjang reot ketika diduduki. Suaranya berasal dari satu kamar. Penasaran, Stefanus mendekat. Suaranya semakin keras sampai Stefanus berdiri di depan kamar itu. Tangannya sudah siap membuka pintu, namun Pak Albert menepuk bahunya. "Sudah minumnya?" Stefanus kaget. Pak Albert meminta Stefanus kembali ke kamarnya. Keesokan harinya, pintu itu disegel oleh Pak Albert. Aku yang mendengar tidak komentar sama sekali, bahkan waktu Stefanus bilang, "Mau tidak menginap di rumahku malam ini? Papa tidak ada di rumah malam ini, jadi kita buka kamarnya." Aku cuma nyengir, kemudian menolaknya keras-keras. Kejadian berikutnya waktu aku main game bersama Stefanus. Tahun segitu yang bisa aku mainkan cuma game Mario sama game sirkus. Pas aku lagi asik-asik main, aku mendengar suara berisik dari kamar si Eeng. Stefanus baru saja tidur membiarkan aku main sendirian. Awalnya aku acuhkan suara itu, tapi suaranya semakin menjadi-jadi. Aku rada kesal. Walaupun kelainan, si Eeng ini pecicilan dan tidak bisa diam. Aku inisiatif untuk melihat apa yang dia lakukan. Ketika aku membuka pintu, aku kaget waktu si Eeng sedang mengunyah sesuatu. Awalnya aku cuma melihat saja sampai aku sadar yang dia gigit rupanya kecoa hidup. Aku lari, membangunkan Stefanus, dan begitu dia bangun kami kembali menemui Eeng. Stefanus membuka mulutnya dan dia benar-benar menelan itu binatang. "Eeng tidak pernah seperti ini," kata Stefanus. "Nanti biar aku aduin sama Mami." Aku akhirnya pamit. Tapi sebelum aku keluar rumah, aku bisa melihat Eeng nyengir ke arahku terus-menerus. Seperti dia ngelihatin aku entah kenapa. Aku sudah mulai mikir yang tidak-tidak tentang anak ini. Jujur, aku tidak suka sama si Eeng. Dan aku juga tahu si Eeng juga tidak suka padaku. Tapi karena dia cuma anak berkebutuhan khusus buatku, kadang harus menjaga sikap. Sedangkan dia bersikap seenaknya. Aku biasa ngobrol sama Stefanus di teras dan kalian tahu apa yang Eeng lakukan. Cuma ngeliatin aku. Dia ngeliatin aku dari jendela nyengir. Jelas saja aku terganggu. Tiap aku mengadukan ini ke Stefanus dan Stefanus akan marah, si Eeng akan bilang dengan ucapannya yang tidak jelas, "Ante, au, ain." Anehnya, di telingaku terdengar seperti perkataan, "Tante, mau main." Aku putuskan menghindari rumah itu. Suatu hari pulang dari sekolah, aku dipanggil Pak Albert. Ditanya ini itu kenapa aku tidak pernah main ke sini lagi. Aku tidak bisa menjawab. Pak Albert mengajak ke halaman belakang di mana dulu itu adalah tempat kamar mandi lama. Jadi, semenjak Pak Albert tinggal di sini, beliau membangun kamar mandi baru. Area di sekelilingnya ditutup oleh pagar bambu. Di sana, banyak ayam kate dilepas. Pak Albert mengatakan kalau beliau suka sekali berternak ayam kate. Waktu aku cuma melamun melihat ke arah ayam-ayamnya, Pak Albert mendadak bilang, "Kamu bisa lihat ya?" Aku kaget. "Lihat apa ya, Pak?" tanyaku. "Lihat begituan."
katanya. Tidak, Pak. Saya tidak bisa. Oh, Pak Albert tersenyum lalu berucap, kalau begitu, bisa merasakan pastikan? Aku cuma bengong melihat Pak Albert. Di situ aku baru tahu. Rupanya meski beliau Kristen tapi beliau bisa melihat hal-hal begituan. Aku kaget, lebih ke tidak menyangka. Beda sekali dengan almarhumah Bu Rombe yang beragama Kristen dan tidak percaya hal yang begituan. Kamu mau tak kasih tahu ada apa saja di sini? Mendengar itu, aku diam. Kamarnya si Eeng, kata Pak Albert. Ada wanitanya. Apa sebelumnya kamar itu dipakai wanita? Siapa namanya? Sebentar. Mamah Rombe ya? Membicarakan hal seperti ini di tempat kejadian membuat aku gemetar. Bagaimana tidak aku gemetar kalau mereka mendengar bagaimana nasibku. Rupanya Pak Albert tidak menghentikan pembicaraan ini padahal aku sudah menunjukkan gelagat tidak nyaman. Si Eeng merasa dimong, dijaga sama dia. Kamu juga hati-hati ya. Kalau kamu nunjukin ketidaksukaanmu sama Eeng, takutnya dia apa-apain kamu. Pak Albert bicara itu sambil tertawa. Aku pucat. Yang paling jahat ada di dapur dan kamar mandi lama. Sepertinya penunggu tetap, bentuknya mirip pasukan jin, kata Pak Albert. Wajahnya seram, tidak pernah ketawa sepertinya. Di kamarnya ada mbah-mbah tua, tidak cuma satu, tapi banyak sekali. Pak Albert menerawang jauh. Saya penasaran, rumah ini sepertinya dibangun di atas tanah pembantaian. Kemudian Pak Albert menunjuk pohon jambu air. Kamu tahu apa yang ada di sana? Katanya. Kuntilanak merah. Di sebelahnya ada 4 kuntilanak putih juga. Tahu bedanya? Ucap Pak Albert. Aku semakin tidak nyaman. Yang merah itu ganas. Yang putih juga sama. Tapi yang merah biasanya main fisik. Tampaknya dia tidak suka sama saya. Pak Albert nyengir kembali. Setelah lama akhirnya aku beranikan diri untuk bertanya. Bapak tidak takut? Pak Albert kemudian mengatakan, Tuhan yang menciptakan mereka, kenapa harus takut? Aku antara kagum dan bingung sampai akhirnya aku ingat dan ngomong. Nama pemilik sebelumnya memang Bu Rombe, Pak. Katanya beliau meninggal karena Pak Albert memotong ucapanku. Disantet ya? Saya yakin pasti disantet. Bapak tahu dari mana? Tanya aku. Bau daun jarak. Di kamarnya menyengat bau daun jarak. Dan juga masih ada makhluk yang membawa santetnya. Ucap Pak Albert. Maksudnya Pak? Si Eeng sekarang sedang main sama jinnya. Dia yang menyerupai Mamah Rombe. Bapak tidak takut Eeng kenapa-kenapa? Tanyaku khawatir. Kenapa takut? Pada dasarnya mereka seperti kita, butuh teman. Mungkin mereka bisa melihat kalau Eeng tidak seperti kebanyakan manusia. Bagaimana maksudnya, Pak? Menurut kamu, mereka jahat apa tidak? Jahat, Pak, kataku lagi. Mereka jahat karena sudah membawa maut pada Bu Rombe. Pak Albert cuma tersenyum mendengar jawabanku kemudian balik bertanya. Yang jahat mereka, apa yang nyuruh? Aku tertegun. Yang nyuruh, Pak? Benar, kata Pak Albert. Di agama saya mengajarkan kedamaian, tapi pada dasarnya manusia memang serakah. Mereka tidak lebih dari objek sebagai jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu. Kalau mereka sudah mengganggu, itu karena awalnya terganggu. Di sini kita harus banyak bercermin, hidup berdampingan lebih baik. Pak Albert seperti tahu sesuatu yang ada dalam diriku. Semua kalimatnya menohok, seolah memukulku dengan anggapan bahwa semua makhluk semacam itu ya jahat.
Padahal ada sisi lain yang bisa diambil bila kita bijaksana. Aku akhirnya yakin bila Pak Albert memang sudah benar menempati rumah ini. Tapi aku tidak tahu bila dia menyembunyikan sesuatu. Karena ketika aku tahu, aku sangat prihatin dengan akhir keluarga ini. Minggu pagi adalah hari kartun bagi anak-anak. Karena aku tidak punya TV dan satu desa yang punya TV bisa dihitung jari. Aku pergi ke rumah Stefanus. Aku ingat, Stefanus pamit mau ke warung, akhirnya cuma aku yang nonton TV di ruang tengah. Eeng ada di kamar. Jarak antara ruang tengah dan kamar Eeng hanya beberapa langkah saja. Pas aku lagi asik-asiknya nonton kartun, aku kaget waktu Eeng berteriak kencang. Si Eeng ini memang kerjaannya aneh-aneh. Aku tidak sekali dua kali melihat dia ngomong sendiri, melompat-lompat sendiri, dan sekarang berteriak. Akhirnya aku mengecek dan membuka pintu kamarnya. Di rumah sedang kosong. Pak Albert dan Bu Eli ada acara di gereja. Begitu aku lihat apa yang terjadi, aku panik. Si Eeng seperti orang ayan. Dengan posisi tidur di lantai, dia menjerit, kaki dan tangannya bergerak-gerak. Aku yang kebingungan akhirnya lari mendekatinya. Begitu tepat di depan Eeng, punggung si Eeng tiba-tiba nekuk, badannya tidak normal asli. Seperti ada tenaga yang besar menekuk badannya. Aku akhirnya lari keluar rumah. Di depan ada Stefanus baru balik dari warung. Aku langsung bilang, "Eeng, kerasukan." Kami masuk berbarengan. Pas pintu dibuka, aku melihat Eeng lagi tiduran di atas ranjang. Tampak tidak terjadi apa-apa. Stefanus melihatku dengan wajah bingung. Aku lebih bingung lagi. Aku jelaskan, tapi Stefanus cuma mengiya-iyakan saja. Aku berencana mau cerita ke Pak Albert, tapi sepertinya dia tidak bakal peduli. Toh, dia yang ngebiarin Eeng main-main bersama begituan. Besoknya, aku mendengar berita mengejutkan. Pak Albert dan Bu Eli mau cerai. Di sini aku baru tahu ternyata dari semua orang yang tinggal di keluarga ini, rupanya Bu Eli yang paling tersiksa. Dan sekarang aku paham kenapa beliau sekarang jauh lebih kurus. Aku tidak mau mencari tahu, tapi Stefanus cerita kalau awalnya Bu Eli mengajak pindah rumah lagi. Tapi Pak Albert menolak keras-keras. Beliau beralasan sudah nyaman tinggal di lingkungan ini. Bu Eli akhirnya mengalah. Tapi bagai api dalam sekam, teror yang dilalui Bu Eli membuatku berpikir lagi. Apa yang dilakukan Bu Eli sehingga mereka mengganggu sebegitu hebatnya pada beliau? Rupanya ada sesuatu yang janggal dengan semua ini. Dan ini dimulai oleh Pak Albert sendiri. Bu Eli mengancam akan pergi dengan Eeng, sedangkan Stefanus akan ikut Pak Albert. Rupanya ini ditentang lebih keras. Eeng tetap tinggal, Stefanus boleh pergi dengan Bu Eli. Aku yang mendengar mereka selalu bertengkar membuatku tidak nyaman. Terlebih Stefanus merasa dirinya tidak diinginkan. Sedangkan adiknya yang memiliki kekurangan justru diperebutkan. Aku cuma bisa bersimpati. Akhirnya Stefanus dan Eeng tetap tinggal di tempat ini dan aku akhirnya tanya apa yang membuat Bu Eli tidak nyaman. Rupanya awalnya dari luka misterius di tubuh Bu Eli. Aku yang mendengar langsung curiga. Gejalanya mirip seperti Bu Rombe. Lebamnya di mana? Kataku. Di badan, biru-biru. Pernah waktu Pak Albert tidak di rumah, Bu Eli sedang mau istirahat lalu tepat saat dia merebahkan badannya. Tubuhnya seperti ditekan dengan sangat keras.
Sebegitu kerasnya sampai tidak bisa menjerit, dan itu terjadi sampai pagi. Pas Pak Albert pulang, Bu Eli menangis. Bu Eli menceritakan semuanya. Tapi Pak Albert hanya mengatakan mungkin efek kelelahan. Semua terus terjadi sampai akhirnya setiap Bu Eli tidur mulai bermimpi aneh-aneh. Salah satunya, dia dikepung oleh makhluk hitam yang besar-besar. Bu Eli hanya bisa menjerit melihat mereka marah. Ini terus berlangsung seperti teror yang tidak ada habisnya, yang membuat Bu Eli akhirnya tidak kuat. Ketika dia melihat Eeng, badannya panas dan dari hidungnya keluar darah terus-menerus. Setiap mau dibawa ke rumah sakit, Pak Albert akan menolaknya, mengatakan ini hanya sakit biasa. Bu Eli akhirnya pergi setelah tidak sanggup lagi untuk tinggal. Stefanus akhirnya sadar ketika dia mengatakan, ada yang tidak beres sama rumah ini. Setelah tinggal di sini, keluargaku seperti tertimpa sial terus. Aku cuma bisa ngebatin. Firasatku tidak enak sama si Eeng. Apa yang aku khawatirkan rupanya benar. Eeng, anak yang hiperaktif itu mendadak menjadi anak pendiam, bahkan terkadang seharian hanya mengurung diri di dalam kamar. Aku merasa ada yang disembunyikan. Selama ini aku tidak pernah menghabiskan waktu bersama Eeng, namun hari ini ketika aku melihat dia ada di dalam kamarnya, aku mendekatinya, mencoba berinteraksi dengan dia. Setiap aku ajak bicara, dia hanya mengatakan, "Ati, Ati." Awalnya aku pikir itu maksudnya hati-hati. Ternyata itu adalah mati. Semakin lama, Pak Albert juga terlihat mencurigakan. Beberapa kali aku mendengar Pak Albert jadi bahan omongan warga. Mulai dari dia yang sering keluar rumah malam-malam untuk memasang dupa, atau teman-temannya yang perilaku dan penampilannya aneh. Hal ini membuat banyak warga cemas. Stefanus juga merasa ada yang berubah dari adiknya. Setiap malam, dia seperti mendengar suara yang berasal dari kamar adiknya, Eeng. Suaranya seperti suara tertawa. Hanya saja itu suara perempuan. Waktu itu malam hari, aku kebetulan lagi main ke rumahnya Stefanus. Tiba-tiba aku kaget waktu ada yang bertamu malam hari. Rupanya itu Mbah Timan. Siapa Mbah Timan? Beliau adalah ketua RW. Pak Albert yang menemui Mbah Timan didampingi Pak RT. Aku tidak sengaja mencuri dengar obrolan mereka tampak serius. "Jangan lakukan, Pak," kata Mbah Timan. "Kasihan, begitu-begitu juga. Dia anak Bapak, darah daging Bapak." Aku mencoba mengorek informasi apa yang dikatakan Mbah Timan, mendapat penolakan. Seolah Pak Albert tidak paham ke arah mana tujuan dari percakapan mereka. Aku sendiri melihat Eeng semakin pucat. Badannya bahkan terlihat seperti tulang dibalut kulit. Stefanus mengatakan si Eeng sekarang lebih sering muntah. Masalahnya, setelah dia muntah, hidungnya akan mengeluarkan darah. Puncak dari tragedi ini terjadi ketika Jumat Kliwon. Aku dikejutkan dengan teriakan dari Stefanus. Dia menjerit meminta tolong. Warga yang mendengar segera berkumpul. Stefanus segera membawa mereka masuk ke dalam rumah. Di sana Eeng terbujur kaku dengan mata melotot. Aku syok bukan main. Karena baru kali ini aku melihat seseorang meninggal dengan cara tidak wajar seperti ini. Kejadian tidak wajar ini jadi berita besar. Banyak yang menuduh Eeng meninggal karena ditumbalkan oleh Pak Albert. Pak Albert sendiri sedang tidak ada di tempat karena beliau sedang ada urusan seperti biasanya. Namun,
Begitu beliau pulang dan mendengar berita ini, Pak Albert tampak menangis seperti anak kecil. Bu Eli datang ke rumah itu lagi. Amarahnya memuncak dan terjadilah pertengkaran hebat sampai semua warga bisa mendengar apa yang terjadi. Seperti warga, Bu Eli menuduh kematian Eeng ada hubungannya dengan Pak Albert, namun tidak ada bukti apapun. Rentetan kejadian ini masih mengganjal di pikiranku. Namun aku juga tidak bisa membuktikan apapun. Tapi satu hal yang tidak pernah aku lupakan adalah kepergian Pak Albert dari rumah itu menyisakan satu masalah yang paling fatal. Konon ada satu warga yang pernah melihat Pak Albert menggali tanah belakang rumah di samping kamar mandi lama. Galiannya menyerupai kuburan, namun ukurannya tidak terlalu besar. Dan rumor yang menyebar itu adalah kuburan milik Eeng. Walaupun itu sekedar rumor, namun sejak mendengar itu setiap aku kepikiran halaman belakang rumah Rombe, aku kebayang kalimat Eeng, Ati, yang berarti mati. Keluarga yang terakhir jujur aku tidak begitu kenal, karena waktu mereka menempati rumah Rombe aku sudah pindah rumah. Tapi aku masih sering main untuk mengingat-ingat kejadian apa saja yang terjadi. Bisa dibilang di sini Pak Albert rupanya membuka petaka yang sebenarnya. Keluarga yang terakhir adalah suami istri yang baru dikaruniai anak masih bayi. Mereka berasal dari keluarga Muslim setahuku. Karena saat pertama mereka menempati rumah itu, diadakan pengajian dan syukuran. Lalu, di mana cerita ini dimulai? Ceritanya dimulai ketika mereka sudah sebulan menempati rumah ini. Kabar dari yang aku dengar, setiap malam hari terdengar suara tangisan bayi mereka yang tidak mau berhenti. Sang ibu seringkali menimang-nimang untuk membuat si bayi tenang. Kamar yang ia pakai adalah kamar bekas Eeng dan Bu Rombe. Semakin larut, si bayi semakin menjadi-jadi. Tangisannya membuat sang ayah heran, karena ini terjadi hampir setiap hari. Namun, anehnya, ketika jendela kamar itu dibuka, si bayi berhenti menangis. Bayi kadang memiliki penglihatan yang jauh lebih sensitif. Lalu, apa yang membuat si bayi menangis? Manakala jendela masih tertutup, rupanya ada sesuatu yang senantiasa mengganggu bayi itu saat ada di kamar bekas si Eeng. Mungkinkah itu Eeng? Lalu kenapa si bayi berhenti menangis manakala jendela itu dibuka? Rupanya dulu Eeng sangat takut dengan kuntilanak merah di pohon jambu tepat di samping kamar. Pertanyaannya, kemana jin yang dulu selalu bermain bersama Eeng? Kunci jawabannya adalah Pak Albert lah yang menjadi sumber dari masalah ini. Bagaimana aku bisa tahu? Karena Mbah Timanlah yang akhirnya harus membereskan semuanya. Aku akan mencoba menyusun detail dari semua kisah ini lewat sudut pandang Mbah Timan ketika beliau menceritakan ini pada kakekku. Aku harap kalian bisa memperhatikan setiap detail karena rupanya semua kejadian ini berhubungan satu sama lain. Kalian ingat dengan Mbah Putri, si pemilik rumah yang pertama. Rupanya suami beliau yang pertama adalah pemilik sebenarnya rumah ini, seorang Londo. Namun beliau sudah meninggal karena hal misterius. Di sini Mbah Timan mengatakan bila Mbah Putri rupanya adalah Bahu Lawean. Apa itu Bahu Lawean? Konon mereka yang seorang Bahu Lawean adalah mereka yang diikuti oleh pasukan jin. Dan siapapun yang menikahi Bahu Lawean
akan mendapatkan petaka berupa kemalangan, kesialan, bahkan kematian. Hal inilah yang terjadi kepada 14 mantan suami Mbah Putri. Yang mengerikan adalah semua jasad mantan suaminya dikuburkan di bawah pondasi rumah. Itulah alasan kenapa rumah ini tinggi di beberapa tempat, sedangkan tanah dapur lebih rendah dari tempat yang lain. Mbah Putri sendiri menyadari dirinya seorang bahulawean, sehingga akhirnya beliau membuat perjanjian bahwa ia tidak akan pernah menikah lagi setelah pernikahannya ke-14. Sebagai gantinya, ia mendapat satu batu pusaka sebagai imbal balik segala kesialan itu. Batu itu disimpan Mbah Putri tepat di salah satu kamar dapur yang dijaga oleh nenek-nenek dan pasukan jin, sehingga tanah di sana menjadi tanah keramat. Tanah yang tidak akan bisa sembarangan ditinggali, apalagi dijadikan hunian bagi mereka yang tidak tahu sejarahnya. Semeninggalnya Mbah Putri, pasukan jin itu tetap tinggal di sana menjaga batu pusaka yang ditinggalkan oleh Mbah Putri. Kemudian, kepemilikan beralih ke tangan Bu Rombe. Di sini Bu Rombe tidak tahu menahu musibah apa yang beliau peroleh ketika tanpa sengaja ia menemukan batu itu. Namun, Bu Rombe tidak menyadarinya, karena cara menemukan batu itu hanyalah melalui mimpi beliau. Apa yang Bu Rombe lakukan membuat pasukan jin murka, sehingga akhirnya mereka mulai mengganggu, membuat pikiran Bu Rombe semakin kacau, manakala manusia sudah semakin lemah, memudahkan mereka dikuasai akal dan pikirannya. Jin perempuan yang dikirim untuk menyakiti Bu Rombe melalui anaknya Rasel, rupanya mendatangkan konflik dengan pasukan jin rumah itu, yang merasa terganggu ketika energi negatif bertemu dengan energi negatif. Akibatnya adalah tolak-menolak. Jin perempuan itu rupanya cukup kuat, sehingga ia menuntaskan segalanya saat Bu Rombe semakin lemah dan lemah, hingga akhirnya meregang nyawa. Sayangnya, ketika jin santet sudah menunaikan tugasnya, kontraknya terhadap si pengirim akan dianggap lunas, sehingga akhirnya jin perempuan itu menetap di kamar Bu Rombe. Disinilah Pak Albert tahu tentang batu pusaka itu dari jin perempuan yang kebetulan menyukai Eeng. Syarat yang ditawarkan adalah nyawa Eeng. Pak Albert setuju dengan syarat itu. Kontrak yang dijalin manusia dan bangsa jin memang bersifat mengikat, sehingga konsekuensi apapun harus diterima. Salah satunya adalah serangan masif pasukan jin terhadap Bu Eli. Namun, hal itu tidak juga diindahkan oleh Pak Albert yang sebegitu inginnya dengan batu pusaka yang konon bisa mengangkat derajat manusia. Mbah Timan memperingatkan Pak Albert atas konsekuensi yang dia buat. Pasukan jin itu bersifat menjaga, tidak menyerang, karena sebelum jauh ada mereka di sini. Rumah ini sudah berdiri di tanah yang ditinggali bermacam-macam makhluk ganas. Salah satunya kuntilanak merah. Namun karena ada pasukan jin itu semua memiliki daerahnya masing-masing. Yang membuatku sedikit merinding dengan cerita ini adalah korban tumbal akan senantiasa penasaran. Itulah alasan kenapa Eeng tidak pernah meninggalkan kamar itu. Dengan semua kesimpulan yang Mbah Timan ceritakan, membuatku jadi tahu Pak Albert berhasil mendapatkan batunya. Konsekuensi yang dia dapat, keluarganya hancur. Eeng tewas sebagai tumbal. Sekarang, semua yang ada di sana menjadi bebas dan hal ini menimpa keluarga ini. Teror yang paling sering mereka dapat adalah setiap malam seringkali terdengar suara wanita menangis dan bila dicari suaranya menghilang.
Ketika tidak dicari, suaranya akan terdengar lagi. Ini terjadi sepanjang malam. Di dapur, rupanya ditinggali oleh makhluk berperawakan besar. Sayangnya, ia hanya mengganggu dengan menjatuhkan barang-barang di dapur. Di siang hari, kadangkala si istri selalu mendengar suara kaki berlarian, terkadang ranjang berdecit seolah-olah ada yang menginjak-injak ranjangnya. Beberapa kali sudah diadakan pengajian hingga memanggil orang pintar. Hampir semua menjawab dengan jawaban yang sama. Tanah ini bukan tanah yang cocok untuk tempat tinggal. Sebegitu hitamnya tempat itu sampai akhirnya ketika malam hari di mana sang ibu pergi untuk membuang air. Saat ia kembali, jabang bayi yang ia tinggalkan di dalam kamar menghilang. Yang pertama kali menawarkan bantuan tentu saja Mbah Timan, yang dibantu para warga. Mereka semua diminta berkumpul di luar rumah sementara Mbah Timan membaca ayat suci. Warga yang dikirim sebelumnya mengkonfirmasi tidak menemukan apapun. Suasana saat itu tegang sampai akhirnya Mbah Timan memerintahkan warga mengambil barang-barang dapur yang bisa dibawa, khususnya yang menimbulkan suara. Dibantu warga, barang-barang segera ditabuh, riuh suasana seperti sebuah pesta, dan Mbah Timan mulai berjalan memutari rumah satu demi satu. Beliau melihat makhluk-makhluk itu memenuhi segala tempat, menari mengikuti tabuhan barang-barang dapur warga. Ketika berhenti tepat di kamar mandi lama, Mbah Timan melihat sosok nenek tua. Tubuhnya 3 kali tubuh Timan. Rambutnya panjang sampai menyentuh tanah. Begitu melihat Mbah Timan, wajah makhluk itu melotot marah. Mbah Timan pun berkata, "Kembalikan, itu bukan anakmu." Makhluk itu tidak menggubris. Jangan sampai saya menggunakan cara yang kasar untuk meminta. Para warga yang sedari tadi mengikuti Mbah Timan menabuh semakin keras. Sebegitu kerasnya, sampai makhluk-makhluk itu menari-nari mengikuti tabuhan warga. Mbah Timan segera mengambil bayi yang ada di kakinya, disembunyikan di bawah pohon seukuran mata kaki. Yang anehnya, sebelumnya para warga tidak ada yang bisa melihat ada bayi di sana. Bayi dikembalikan dengan selamat ke pangkuan orang tuanya. Lalu Mbah Timan berujar, "Rumah ini tidak baik untuk ditinggali. Yang baru saja mengambil bayi kamu itu Wewe Gombel. Sebelumnya dia tidak pernah berani ke sini, tapi sekarang jadi berani karena rumah ini sangat dingin. Namun, kalau panjenengan masih ingin tinggal, saya sarankan siap mental. Yang di sini bukan hanya kuntilanak Wewe Gombel, tapi masih banyak lagi. Jadi saya serahkan keputusannya sama kalian." Mendengar itu, pasangan suami istri itu akhirnya mengikuti apa yang Mbah Timan katakan. Mereka hanya menempati rumah itu tidak lebih dari 2 bulan. Selebihnya, hingga saat ini, rumah itu dibiarkan kosong, menjadi monumen paling dihindari bahkan hingga saat ini. Terakhir, aku melihat rumah itu 4 bulan yang lalu masih kokoh berdiri, meski tanda kehidupan tidak terlihat sama sekali. Yang pertama kali aku ingat, setiap kali melihat rumah itu adalah kejadian-kejadian yang membuat aku kembali berpikir betapa kecilnya aku di tengah rahasia-rahasia yang tidak aku pahami sebagai manusia. Begitu kecil nan polos. Sekali lagi, aku tidak berniat menakut-nakuti. Aku hanya sekedar berbagi. Ada kalanya hal-hal seperti ini bisa menjadi pelajaran untuk mawas diri, bahwa sebagai manusia tidak sepantasnya kita bersombong diri dengan menghalalkan segala cara untuk meraih apa yang kita ingini. Yang jelas, tidak akan ada orang di desaku yang bakal melupakan satu
dari ratusan hal-hal di luar nalar itu yang pernah terjadi di sini, di rumah Rombe. Aku tutup cerita ini dengan satu pesan. Ada yang lebih besar dari apa yang kita sebut dengan dunia ini. Jadi, kenapa kita tidak meminta kepadanya saja, bukan kepada yang menyekutukannya? Rina, seorang guru bantu berusia 24 tahun, baru saja menerima surat penugasan. Sekolah yang akan ditempatinya terletak di sebuah desa terpencil yang jarang dijamah kendaraan. Ia menempuh perjalanan jauh melewati jalan berbatu, hutan bambu, dan sawah luas. Saat tiba di rumah kepala dusun tempatnya menumpang, para penduduk menyambut ramah. Tapi ada sesuatu yang aneh dalam cara mereka menatapnya. Seorang ibu tua berpesan lirih, "Kalau sudah jam 3 sore, jangan di sekolah lagi, Nduk. Dingin di sana bukan dingin biasa." Rina hanya tersenyum sopan, mengira itu hanyalah mitos atau bentuk kekhawatiran warga desa terhadap orang baru. Bangunan sekolah berdiri di tengah ladang yang sepi, dikelilingi pepohonan bambu yang saling bergesekan tiap kali angin lewat. Cat dindingnya mengelupas, papan tulisnya berdebu, dan sebagian atap sudah berlubang. Hanya 2 ruang kelas yang digunakan. Ruangan ketiga dikunci rapat. Saat Rina bertanya kepada kepala sekolah mengapa kelas itu tidak dipakai, lelaki tua itu menjawab singkat tanpa menatap. Kelas itu sudah tidak ada muridnya. Namun malam itu, ketika Rina melintas di depan sekolah dalam perjalanan pulang, ia mendengar sayup-sayup suara anak-anak membaca doa dari arah kelas yang terkunci itu. Hari berikutnya mulai mengajar. Muridnya sedikit, tapi antusias. Saat pelajaran berlangsung, ia menyadari ada satu anak duduk di pojok belakang. Anak itu berambut panjang, mengenakan seragam usang, dan terus menunduk menulis di buku yang warnanya sudah kecoklatan. Ketika Rina mendekat dan bertanya namanya, anak itu menjawab lirih, "Saya murid Bu Guru yang dulu." Rina tertegun. Namun belum sempat bertanya lagi, lonceng istirahat berbunyi dan anak itu lenyap di antara teman-temannya. Saat absen sore, jumlah murid kembali seperti semula. Tidak ada tambahan nama. Sore itu, saat memeriksa buku absensi, Rina mendapati sesuatu yang membuatnya bingung. Di bagian bawah halaman tertulis dengan pensil samar, "Siti, kelas 4A, hadir." Namun, sekolah itu hanya memiliki 3 kelas kecil tanpa pembagian seperti itu. Saat Rina mencoba menghapus tulisan itu, abunya menempel di jarinya dan meninggalkan bau tanah basah. Keesokan harinya, tulisan itu muncul lagi dengan tambahan 1 kata di sampingnya. "Belum pulang." Hari Senin, Rina memimpin upacara pagi. Barisan murid berjejer rapi di halaman. Saat lagu kebangsaan dinyanyikan, Rina merasa jumlah murid jauh lebih banyak dari biasanya. Ia menghitung cepat, 27. Padahal hanya ada 19 murid di daftar resmi. Ketika ia menatap barisan paling belakang, beberapa anak tampak pucat keabu-abuan. Rambut mereka menutupi sebagian wajah dan mata mereka gelap tanpa pantulan cahaya. Begitu upacara selesai, barisan itu lenyap.
seperti tertiup angin. Suatu siang, Rina nekat membuka ruang kelas yang selalu dikunci. Gagang pintunya dingin, berembun. Begitu pintu terbuka, hawa lembab memenuhi paru-parunya. Di dalam ruangan itu, meja-meja tersusun rapi. Papan tulis penuh tulisan pelajaran lama bertanggal lebih dari 10 tahun lalu. Di atas meja guru, tergantung foto seorang perempuan muda dengan wajah yang sangat mirip dengan dirinya, mengenakan seragam yang sama. Di bawah foto itu tertulis, "Untuk Ibu Rina, terima kasih sudah mengajar kami." Rina terpaku. Ia tidak pernah merasa difoto, apalagi 10 tahun silam. Dengan gemetar, Rina menemui kepala sekolah. Lelaki tua itu menatapnya lama lalu menghela nafas berat. Bu Rina yang dulu meninggal 15 tahun lalu. Ia jatuh ke jurang saat perjalanan menuju sekolah ini. Setelah itu, setiap guru yang datang ke sini selalu membawa nama yang sama, Rina. Kami tidak tahu kenapa. Rina merasa darahnya berhenti mengalir. Namanya sama persis. Ia bahkan tidak pernah memberitahu nama lengkapnya kepada siapapun sebelum datang ke sekolah itu. Keesokan harinya, Rina datang lebih pagi. Ruang kelas sudah penuh murid. Mereka semua tersenyum tenang duduk dengan rapi menunggu pelajaran dimulai. "Bu Guru, tolong ajarkan kami doa penutup," kata salah satu dari mereka. Rina menelan ludah. Ia membuka buku catatan dan tanpa sadar mulai melafalkan doa penutup pelajaran. Suaranya gemetar. Ketika doa selesai, murid-murid itu menunduk bersamaan lalu perlahan memudar seperti kabut tersapu angin meninggalkan aroma kapur dan tanah basah. Pagi berikutnya, warga desa menemukan sekolah terbuka. Meja-meja tersusun rapi, papan tulis bersih. Di atas meja guru terdapat buku catatan terbuka dengan tulisan terakhir, "Pelajaran selesai. Terima kasih anak-anak." Tidak ada tanda-tanda keberadaan Rina. Hanya satu hal aneh. Di kaca jendela tampak bekas tangan-tangan kecil menempel dari dalam. Beberapa minggu kemudian, seorang guru baru dikirim untuk menggantikan. Saat ia memeriksa daftar kepegawaian, nama terakhir di kolom guru bantu membuatnya terdiam lama. Rina Adi Pratama, status aktif. Namun, kepala sekolah hanya bisa menatap kosong dan berbisik lirih. Tidak ada guru bernama itu yang masih hidup. Malamnya, dari arah kelas yang lama terkunci, terdengar suara lembut seorang perempuan mengajar anak-anak membaca dengan nada pelan dan sabar. "Anak-anak, halaman 20, kita ulang lagi pelajaran hari ini."